Oke bosku, welcome to my channel Episkop Malang, Jawa Timur. Kali ini saya hanya mau ngasih sekedar info yang mana itu tentang pantalan shock atau pantalan shock belakang, entah itu monoshock, entah itu shock double. Salah satu itu kalau untuk monoshock, entah itu monoshock KLX, Tracker, terus Ninja, MR maupun RR, Fiction, FU, Jupiter X, dan yang lainnya yang pasti tentang berhubungan dengan shock belakang atau shock mono, itu di dalam bantalan shock itu ada sejenis kuningan bos. Jadi info buat mas bos semua, bila monoshock anda itu pengen awet ketika setelah diperbaiki, setelah diservis ke mekanik shock, buat mas bos semua, kalau bantalan shock ini oblak itu ada yang langsung diganti semuanya. Kalau saya sendiri itu bantalan shock ini nggak apa-apa, tapi di bagian ini, lubang bagian dalam ini ada ring kuningan. Jadi ini info buat mas bosku semua. Apabila mas bos menemukan video saya ini, semoga video ini bisa bermanfaat, terutama buat sesama profesi. Nah, saya mengasih info di sini bantalan shock ini untuk monoshock itu di sini ada kuningan. Apabila dia oblak mau diganti langsung semuanya bantalan shocknya boleh, mau diganti kuningan yang ada di dalam sini boleh. Contoh ini monoshock Fiction, ini sudah saya bongkar. Nah, ini as ukuran 12 sama dengan monoshock KLX, Tracker atau yang sejenisnya. Nah, ini dia sudah oblak. Kita ditekan dulu, supaya ini ketika setelah diperbaiki atau setelah diservis itu shock ini bisa agar bisa awet, ganti kuningan ini. Caranya ini bos, ini di dalam sini ini ada kuningan, ini kita lepas dulu, terserah mau pakai pipa atau diragum atau gimana, yang pasti kuningan yang di dalam bantalan shock ini yang pasti harus dilepas. Kakek torek ini simping ketok. Lepasannya itu mudah bos. Kalau saya sendiri ini pakai klep shock depan motor Yamaha, kebanyakan dia itu sulingannya ini, klepnya ini dia lebih besar. Kalau Honda pasti dia itu kecil. Ini buat tumpuan pipa ini bos. Ini kita masukkan seperti ini, terus ini kita lepas, kita tinggal palu. Ini dia sudah lepas. Mantap kan? Nah ini dia sudah lepas, kuningannya itu ini kita harus ganti. Kenapa ini oblak? Biasanya itu dia itu bocor monoshocknya, tapi dibiarkan, jadi debu-debu itu dia akan masuk, melekat, pertama melekat, terus dia akan masuk, terus kena gesek. Syukur-syukur ini asoknya ini nggak baret. Cara pergantiannya itu mudah bos. Nah, ini kuningan bos. Nah, terus ini sudah saya siapin, ini yang baru. Kalau tadi ini dipasang ke sini kan oblak, sekarang ini kita pasang yang baru ini. Untuk pemasangannya malah lebih mudah daripada kita melepas, karena kita tinggal palu saja bos, ini bos. Nah ini kita tinggal pasang, memang ini tinggal palu aja bos, jadi untuk pemasangannya itu dia lebih mudah. Nah, sebenarnya melepasnya itu juga mudah sih bos, tapi lebih mudah pemasangannya karena kita tinggal palu saja.
Dengan begini, untuk ketika bantalan shock dimasukkan ke shock breakernya itu dia tidak akan oblak. Makanya saya selalu menghimbau kepada mas bos semua, apabila bantalan shock ini oblak, boleh mau diganti sekalian bantalan shock boleh. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau bantalan shocknya nggak apa-apa, kita tinggal ganti kuningan yang di dalam sini. Banyak sekali bos, ini banyak sekali orang yang mungkin meremehkan kuningan tadi yang saya pasang di sini. Sebenarnya ini efeknya itu atau kegunaannya itu, efeknya itu kalau ini nggak diganti dia akan oblak. Terus untuk kegunaannya, jadi shock itu bisa kembali normal, senormal-normalnya. Nah, ini sekarang kita coba ini. Dia nggak turun. Dan ini bos, saya dekatkan kemarin ke kamera ya. Ini, nah dia pun nggak oblak. Jadi itulah kegunaannya kuningan tadi yang ada di dalam bantalan shock. Jadi ini info buat mas bos semua. Dan ini jarang sekali orang yang tahu. Kuningan tadi itu jarang sekali orang yang tahu, terutama di daerahku sendiri. Jadi untuk kuningan yang di dalam bantalan shock tadi itu kegunaannya itu ini. Jadi dia nggak oblak. Shock pun monoshock Anda pasti akan awet. Seperti itu bos. Itu kalau menurut saya sendiri. Kalau menurut mas bos, silahkan boleh komen di kolom komen atau silahkan chat langsung nomor pribadi saya di nomor 0821 317 35257. Itu real nomor saya pribadi. Jadi buat mas bos yang ingin info lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang saya sebutkan barusan. Oke bos, ini hanya info saja. Kalau untuk perbaikan monoshock fiction ini, pasti mas bos sudah tahu video-video saya. Ini sama dengan perbaikannya itu monoshock Jupiter MX, terus FU atau yang sejenisnya. Oke bos, semoga bermanfaat infonya dan semoga ini bisa menambah apa ya, kita menambah pertemanan, persahabatan dalam dunia perbaikan shock breaker, terutama shock breaker motor bos. Jadi gini bos, nah ini dia nggak turun. Oke bos, semoga video ini bisa bermanfaat bos, dan semoga mas bos semua sehat selalu dan selalu diberikan panjang umur dan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin Allahumma amin. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sepelekan kuningan yang ada di bantalan shock ini bos ya. Bye bye.